Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari berbagai sumber hukum internasional, kali ini bersama saya Fajar Ahmad Ilahi dengan teman-teman saya. Ada siapa aja sih? Halo, saya Muhammad Rifaldi. Saya Tasya Sabrina. Saya Musfira. Kami dari kelompok 2.1 akan menjelaskan terkait salah satu sumber hukum internasional, yaitu kebiasaan. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan kebiasaan dalam hukum internasional apa sih? Kebiasaan dalam hukum internasional adalah salah satu sumber hukum internasional yang penting. Kebiasaan ini merujuk praktik berulang yang dilakukan oleh negara-negara di tingkat internasional. Bersama dengan pandangan bahwa praktik tersebut dijalankan karena kewajiban hukum, bukan karena keingin sukarelaan. Itu pengertian. Selanjutnya, mengapa sih kebiasaan menjadi salah satu sumber hukum internasional? Kebiasaan menjadi hukum internasional karena mencerminkan praktik yang diikuti oleh negara-negara di tingkat nasional dan diakui sebagai aturan hukum yang mengikat. Berikut ini adalah beberapa alasan juga mengapa kebiasaan menjadi salah satu sumber hukum internasional yang signifikan. Yang pertama ada fleksibilitas. Hukum kebiasaan internasional lebih fleksibel daripada perjanjian internasional karena tidak memerlukan persetujuan tertulis secara formal. Yang kedua ada universalitas. Hukum kebiasaan dapat mencerminkan norma yang diikat oleh sebagian besar atau semua negara di dunia. Apakah itu saja? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, itu Muhammad Rifaldi. Nah, selanjutnya yang ketiga ada tidak bergantung pada perjanjian. Tidak semua aspek hubungan internasional dapat diatur melalui perjanjian. Kebiasaan memungkinkan negara-negara untuk menciptakan aturan hukum internasional dalam bidang di mana perjanjian tidak memadai atau tidak ada. Keempat, evolusioner. Kebiasaan memungkinkan hukum internasional untuk berkembang seiring waktu sejalan dengan perubahan dalam praktik negara-negara dan pandangan mereka tentang norma hukum. Kelima, penting dalam kasus hukum baku. Dalam kasus hukum baku atau jus cogens yang merupakan prinsip-prinsip hukum internasional yang dianggap sebagai norma-norma imperatif yang tidak dapat dilanggar. Kebiasaan memainkan peran kunci dalam menentukan norma-norma ini. Keenam, sumber hukum yang dikembangkan. Banyak prinsip-prinsip hukum yang saat ini diakui sebagai hukum kebiasaan pada awalnya tidak diatur melalui perjanjian tertulis. 7. Penting dalam hukum kemanusiaan. Dalam kasus hukum kemanusiaan internasional seperti Konvensi Jenewa, norma-norma hukum kebiasaan memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak individu dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Ada beberapa unsur hukum kebiasaan internasional, yaitu yang pertama, unsur faktual. Unsur ini merupakan praktik umum oleh negara-negara yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, unsur psikologis. Artinya, untuk menguji keberadaan suatu hukum kebiasaan tidak cukup hanya dengan melihat praktik negara-negara saja, melainkan perlu diketahui mengapa negara mempraktikkan seperti itu. Hal ini harus diikuti dengan adanya keyakinan pada negara bahwa apa yang mereka praktikkan merupakan suatu kewajiban atau hukum yang harus dipatuhi, bukan hanya sekedar habitual saja. Dalam hukum kebiasaan internasional terdapat prinsip resisten objektor, artinya masih dimungkinkan terdapat beberapa negara yang tidak terikat dengan hukum kebiasaan internasional, atau dalam pengertian lain menolak hukum kebiasaan internasional secara terus-menerus. Bukti keberatan atau penolakan tersebut harus disampaikan dengan jelas oleh suatu negara. Selanjutnya ada hubungan antara hukum kebiasaan internasional dan hukum perjanjian internasional. Terdapat dua kemungkinan hubungan antara hukum kebiasaan internasional dan perjanjian internasional, yaitu jika sejalan maka tidak ada masalah. Contohnya UNCLOS 1982 mengenai hak lintas damai di laut teritorial. Yang kedua, jika tidak sejalan maka terdapat dua kemungkinan, yaitu jika suatu perjanjian internasional bertentangan dengan jus cogens maka perjanjian dianggap batal.
Jika suatu perjanjian internasional datang terlebih dahulu dari kebiasaan internasional, sepanjang kebiasaan internasionalnya bukan jus cogens, maka yang berlaku adalah perjanjian internasional tersebut. Itulah jenis unsur hukum kebiasaan internasional. Selanjutnya, Muspira akan menjelaskan contoh kebiasaan hukum internasional. Selanjutnya ada contoh kebiasaan hukum internasional yang dilakukan di negara-negara. Hukum kebiasaan ini muncul dari adat istiadat atau praktek-praktek negara serta dapat diterima sebagai hukum oleh komunitas internasional. Contohnya, ada kebiasaan memberikan penghormatan waktu kedatangan tamu resmi dari negara lain dengan tembakan meriam merupakan salah satu contoh dari hukum kebiasaan internasional. Dilontar bara api, aku genggam jadi abu. Dibaling ke jurang, ku terbang tinggi sampai bintang. Ditomah dan dicaci, ditelanku macam ladu. Ditanam dan diselam, yang pasti ku takkan hilang. Ramai bilang, orang jahat selalu kuat. Jadi coba perhatikan dari sisi yang tersirat. Tersurat satu sudut yang dimana mereka takut. Hingga biarkan emosi berpura berani sahut. Cuba genggam bara api, jadi abu macam aku. Tanpa fikir banyak kali, cuba kental macam aku. Sekarang ayo kita olahkan reality, bukan hidup pada wayang yang hanya hayal fantasi. Mengerti? Kemudian ada salah satu contoh yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu menyambut para tamu untuk melakukan jamuan, makan dengan bersalaman ataupun sambil berjalan bersama menuju tempat yang disediakan seperti yang dilakukan Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo terhadap tamu-tamu negara yang dilakukan dalam acara KTT G20 di Bali. It's a story where the culture had start. And now, let me take you on a journey. So welcome to Wonderland, Indonesia, the sacred Nusantara. Hubungan kebiasaan antar negara memiliki peran kunci dalam membentuk dan mengakui sumber hukum internasional yang disebut hukum kebiasaan internasional. Berikut adalah cara hubungan kebiasaan antar negara berkontribusi sebagai sumber hukum internasional. Yang pertama, praktik negara-negara. Hubungan kebiasaan antar negara berkaitan erat dengan praktik negara-negara di tingkat internasional. Yang kedua, opinio juris. Selain praktik ini adalah keyakinan atau pandangan negara-negara bahwa tindakan mereka adalah kepatuhan terhadap hukum internasional dan bukan hanya tindakan sukarela. Yang tiga, membentukkan aturan hukum. Hubungan kebiasaan antar negara dapat membentuk aturan hukum internasional. Yang keempat, identifikasi norma hukum. Hubungan kebiasaan antar negara membantu dalam mengidentifikasi norma hukum yang ada. Yang kelima, penerapan dalam kasus hukum. Hukum kebiasaan internasional digunakan dalam penyelesaian sengketa internasional dan dalam kasus hukum internasional. Yang keenam, dinamika evolusi. Hubungan kebiasaan antar negara mencerminkan evolusi hukum internasional seiring waktu. Yang ketujuh, yang terakhir, norma-norma hukum universal. Beberapa hukum kebiasaan internasional telah menjadi norma-norma universal yang diikuti oleh sebagian besar negara di dunia. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami terkait salah satu sumber hukum internasional, yaitu kebiasaan. Lalu kesimpulannya, kebiasaan sebagai sumber hukum internasional menjelaskan bagaimana hukum internasional terus beradaptasi dan berkembang dalam masyarakat internasional.
pentingnya bagi kita sebagai masyarakat internasional serta pentingnya bagi negara-negara untuk memahami, mengakui, dan menghormati kebiasaan internasional dalam upaya untuk memelihara ketertiban dan keadilan dunia. Hidup kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.